Perang Gajah. Apakah Anda tahu bahwa dalam Quran terdapat suatu surah yang bernama Surah Gajah, yang hanya terdiri dari 5 ayat dan menceritakan secara singkat tentang peristiwa Perang Gajah? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Fil 1-5. Menurut sejarawan Islam awal seperti Ibnu Ishaq, Abraha adalah seorang jenderal dari kerajaan Aksum di Ethiopia yang menjabat sebagai gubernur Yaman. Abraha, yang merupakan seorang Kristen, membangun gereja yang besar di Sama'a, dengan tujuan memikat bangsa Arab dari Ka'bah. Salah seorang anggota suku Quraisy marah akan hal ini dan ia pergi ke Sama'a, ke gereja tersebut pada malam hari dan mengotorinya. Abraha kemudian mengeluarkan perintah ekspedisi penyerangan terhadap Mekah, dipimpin oleh seekor gajah, kemungkinan juga dengan gajah-gajah lainnya, yang bernama Mahmud, untuk menghancurkan Ka'bah. Beberapa suku Arab menghadang pasukan Abraha, tetapi dapat dikalahkan. Begitu mereka berada di dekat Mekah, Abraha mengirim utusan yang mengatakan kepada penduduk kota Makkah bahwa mereka tidak akan bertempur dengan mereka jika mereka tidak menghalangi penghancuran Ka'bah. Namun ketika Abraha bersiap untuk masuk ke dalam kota, gajah yang bernama Mahmud tersebut tiba-tiba berhenti dan tidak mau berjalan. Dan terlihat burung-burung yang membawa batu-batu kecil dan melemparkannya ke pasukan Ethiopia. Setiap orang yang terkenal langsung terbunuh. Mereka lari dengan panik dan Abraha dikabarkan meninggal dalam perjalanan pulang menuju Yemen. Peristiwa tersebut di ataslah yang dicatat di dalam surah 105, di mana dikatakan bahwa Allah SWT telah membatalkan penyerangan terhadap Ka'bah. Menurut kaum muslim, peristiwa tersebut bertepatan dengan tahun kelahiran Muhammad di tahun 570 atau dalam Khazanah Tarikh Sejarah Islam, tahun itu disebut Tahun Gajah. Namun berdasarkan bukti sejarah, penyerangan oleh Abraha terjadi pada tahun 552 dan Abraha meninggal pada tahun 523 berdasarkan prasasti Muraigan. Perbedaan tahun terjadinya penyerangan oleh Abraha bukanlah sesuatu yang aneh. Namun kalau kita pikirkan lebih jauh lagi, keanehan terdapat pada pertanyaan mengapa Allah SWT menggagalkan penyerangan Abraha ke Mekah. Mari kita coba gunakan akal sehat kita. Dengan jelas dalam Quran dikatakan bahwa baik orang Kristen maupun orang Yahudi merupakan orang yang menyembah Allah dan mereka diharuskan untuk hidup mengikuti Taurat dan Injil. Surah 5 ayat 68. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Surah 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan Abraha merupakan seorang pemimpin Kristen yang bermaksud menghancurkan Ka'bah karena telah dijadikan tempat penyembahan berhala. Bahkan berdasarkan prasasti Muraigan, dikatakan bahwa penyerangan tersebut mengatasnamakan kuasa Allah dan Mesias, Yesus Kristus.
Ingat, pada saat itu Muhammad pun belum lahir, sehingga jelas Ka'bah pada saat itu dipakai sebagai pusat penyembahan berhala. Lalu mengapa Allah SWT malahan menggagalkan penyerangan tersebut? Bukankah seharusnya Allah SWT mendukung tindakan Abraha tersebut untuk menghancurkan pusat penyembahan berhala? Ataukah hanya karena alasan tidak mau bangunan Ka'bah dihancurkan saja, sehingga Allah SWT menggagalkan rencana Abraha tersebut? Kalau memang karena hanya alasan bangunan fisiknya saja, lalu mengapa Allah SWT tidak mencegah Ka'bah terbakar pada tanggal 31 Oktober tahun 683? Mengapa Allah SWT berdiam diri ketika Ka'bah rusak parah dilempari batu pada tahun 692? Atau mengapa Allah SWT tidak mampu mencegah penyerangan oleh orang Karmatian pada tahun 930 yang merusak Ka'bah dan juga sumur Zam-Zam dan batu Hajar? Bahkan mengapa Allah SWT tidak menghentikan hujan yang mengakibatkan banjir pada tahun 1629 yang akhirnya menyebabkan dinding Ka'bah runtuh? Bukankah pada saat itu Ka'bah merupakan pusat pemujuaan Islam? Mengapa Allah SWT malah membela Ka'bah ketika Ka'bah masih menjadi pusat pemujaan berhala? Sedangkan Allah SWT hanya berpangku tangan ketika sudah menjadi pusat Islam. Bukankah akan lebih masuk akal kalau Allah SWT membantu serangan Abraha sehingga ketika arah kiblat diganti menjadi Ka'bah, Ka'bah sudah bukan lagi merupakan tempat pemujaan berhala? Dari surah 2 ayat 62 ataupun dari 3 video tentang tradisi Islam vs penyembah berhala, sudah menjadi jelaslah mengapa surah 105 ini bisa dituliskan. Sebagai informasi saja, bahwa surah 105 ini dikeluarkan pada saat Muhammad masih di Mekah, di mana pada saat itu Muhammad masih berusaha untuk menarik perhatian para penyembah berhala maupun orang Yahudi dan Kristen untuk bergabung. Sehingga tidak heran kalau Anda membandingkan tema antara surah yang diturunkan di Mekah dan Medina, maka Anda dapat terlihat perbedaannya. Dan ini membuktikan bahwa lagi-lagi Quran hanyalah merupakan karangan manusia belaka.